Subhanahu wa Ta'ala, kesempatan yang baik ini di hari yang sangat baik, di bulan yang sangat istimewa, di saat yang sangat mulia, kita bersama-sama dalam kegiatan yang insya Allah berlimpah berkah. Baiklah, saat ini kita masih diberi hikmat oleh Allah, kita dipilih oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Kita masih dijadikan orang yang beriman oleh Allah SWT. Bahkan kita diistimewakan untuk bisa menekuni, mempelajari baik bacaan ataupun yang lainnya, utamanya bacaan Quran kita, dan mungkin sistem pengajarannya nantinya, bahkan pengamalannya, karena siapapun yang berhubungan dengan Quran, baik belajar atau mengajarkan, merupakan umat Rasulullah Muhammad SAW yang pilihan, umat Rasulullah yang paling paripurna, umat Rasulullah yang tidak ada membandingi keistimewaan kemuliaannya adalah orang yang menekuni Al-Quran, orang yang mengajarkan Quran. Bahkan lebih lagi, kalau orang baik itu, Dawai Rasulullah, orang baik itu yang menirukan percayaan Al-Quran wa'adna. Paling baik itu di antara kita mau terus baca Quran dan mau menyebarkan Al-Quran, itu sudah paling baik. Tapi baik itu kan ya orang yang baik itu baik. Tapi kalau sudah meningkat mulia, paling mulia, itu sudah mulai terpilih. Di hadis yang lain disebutkan bahwasanya asyrafu ummati habalatul Quran wa ashabul lail. Jadi orang yang paling mulia menurut Rasulullah di sisi Rasul di Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah orang yang mau mengajarkan Quran, mu'allimu dan mujahid. Apalagi kita orang yang berupaya bagaimana Al-Quran itu selalu bukan hanya dibaca, tapi juga dihafalkan. Siapa aktivitasnya juga Quran, siapa bahasanya juga Quran, siapa kegiatannya Quran, siapa transaksi apapun selalu melihat bagaimana ajaran syariat Al-Quran. Mudah-mudahan kita tergolong begitu. Dan ashabul lail, orang yang selalu menghidupkan malam-malam hari. Namun di sisi lain ada dawuh Rasulullah yang diabadikan oleh banyak sahabat beliau, bahkan dijadikan sebagai dasar bagi para guru-guru kita, bahwasanya tidak perlu andai membahagiakan pada orang lain, jangan tolong itu bahwa hubungan negara yang lain itu lebih baik, lebih baik dibandingkan dengan ibadah salat. Jadi pandai membahagiakan orang lain itu lebih baik dibanding dengan ibadah 60 tahun di siang harinya puasa, malam harinya qiyamul. Malam harinya qiyamul, siang harinya selalu puasa, tapi gampang gelau dia kayak sambungan yang dia itu sih. Itu baguskan bagaimana pandai membahagiakan orang lain. Dan orang lain itu siapa? Mungkin peserta didik kita, mungkin guru-guru kita, mungkin orang tua kita, atau mungkin juga lingkungan kita. Sementara kita berada di lingkungan pendidikan bareng dengan anak-anak. Kalau bareng dengan anak-anak itu bagaimana kita berupaya ya apa wajah kita ceria gitu. Bagaimana kita ini menampilkan pada anak-anak keadaan kayak apapun, dilihat itu seger, dilihat itu menenang, dan sampai pas dia harus minum karena membuka itu secara dulu kan. Enggak itu. Jadi jangan membawa anak itu ikut susah.
Nah, iso kesusahan yang kita miliki, masalah kita rasakan, sakit yang kita derita, itu tidak menyebabkan orang lain susah dengan kita. Jadi bagaimana tetap bahagia? Karena satu kali kita bisa membahagiakan satu orang saja, itu sudah lebih baik dibandingkan ibadah 60 tahun. Itu Masya Allah. Dan kita masih banyak di situ itu yang kita sampaikan, masih kita hiasi, kita warnai, kita utamakan, mencukupkan. Itu sudah pilihan yang istimewa dari Allah. Nah, karena itu Al-Quran akan baik Al-Quran itu kalau jauhnya Habib Idrus, saya paling sering menyampaikan, Habib Idrus Jamanullah itu menyampaikan bahwasanya lam yasin ila rahman man lam yuhsin Quran. Orang itu tidak akan bisa sampai nikmat berpengalaman, nikmat berdialog, nikmat untuk merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala manakala dia tidak berupaya, tidak bekerja keras untuk memperbaiki bacaan Quran, dan mengapi urusan Quran. Nah, ini saya bersyukur kepada kalau kemarin itu ada dari kemarin ada dari Seragen Jawa Tengah. Jawa Tengah satu ekor di sini juga ikut ujian ini juga sama. Kemudian di sini berangkatnya saya tanya ada berangkat berapa? Setelah maghrib juga sampai sini, sampai di penginapan di Jember jam setengah 3 malam. Di sini jam sebelum jam 8 sudah sampai di sini. Sudah terus ikut ujian sampai. Dari berjauh-jauh kemarin juga gitu, satu bis sama satu anak ini perjalanan kecil-kecil itu mah kita aku dicoba itu kita kaca Banyuwangi di dulu 700 anak 700 anak tidak bersama kemudian berikutnya menyusun masih banyak datang berapa terus di Bali barusan ada 260 anak di Bali kita disibukkan dengan Quran itu adalah yakin bahwasanya dengan Al-Quran itu akan mengatakan kita lebih dikenali oleh Rasulullah SAW. Kalau namanya sudah lebih dikenali oleh Rasulullah, otomatis ya mungkin akan lebih mudah untuk mendapatkan pandangan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sampai ke zaman itu lam yasil ilal rahman. Seseorang itu tidak akan pernah bisa sampai nikmat berikrama kali Allah Subhanahu wa taala. Angel pokok sholat bisa kusuk, nikmat sholat betul itu sulit. Malam yusil itu seseorang yang tidak berusaha keras untuk memperbaiki Quran. Quran isinya semua sisi, bacaannya. Karena Quran itu sisinya kalau Hujjatul Islam Al-Ghazali menyebutkan bahwasanya paling tidak orang baca Quran itu ada 3 macam. Yashtadu biha hafdzul lisan wa hafdzul aqli wa hafdzul qalb. Jadi bagaimana seseorang itu memadukan ya apa porsinya lisan baik, bacaannya baik, bacaannya fasih. Kemudian apa akarnya bisa menerjemahkan tadabburi ma'an, bisa tadabburi ma'an. Kemudian apa hatinya? Abdul akalnya tadabbur ma'an. Abdul qalbnya apa? Di hati itu betul-betul mengagungkan. Ini yang kita baca adalah kalam Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di daunnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saking mulyanya Al-Quran itu usahakan kalau membaca Quran bisa nangis kalau nggak bisa nangis kok nggak bisa nangis dia pak dia koyok dinangis kok kayak nangis itu sampai seperti itu saking pentingnya dengan Al-Quran ini bertambah meningkat kualitas Quran kita. Jadi saya ikut bersyukur, ikut bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan program yang terus meningkatkan kualitas bacaan Quran ini akan semakin dikenali oleh Rasulullah.
Nah, umat Rasulullah kan memakai banyak yang akan nurnya lebih besar. Nurnya Rasulullah lebih besar pada dirinya, maksudnya cahaya itu pada di akhirat, di alam barzah di akhirat akan muncul lebih terang dibanding yang lainnya. Di saat memang kita selalu berupaya untuk menyesuaikan. Dan bagaimana di antara ini memperbesar nurnya Rasulullah itu, makanya di BPI kita ini ono belajar dungo. Yang nomor dungo itu apa? Bagaimana doa itu diapa? Bukan hanya diapa, tapi memang dipraktekkan. Ada anak-anak kita punya siapa? TPI dan sekolah punya siapa? Memang sebelum sifat nyari tajwid, mempraktekkan doa di rumahnya atau di sekolah. Kalau di sekolah selalu diingatkan, mau ada anak pamit ke kamar mandi bapaknya, apa enggak doanya masuk kamar mandi? Kalau diingatkan masuk kamar mandi, ya sudah. Dan gitu. Tapi kalau kita telaten, kita open pada anak-anak telaten open, langsung kita mau ke kamar mandi, mau buang air kecil, apa enggak doa masuk kamar mandi? Coba dulu umpamanya. Itu tidak memakan waktu banyak, tapi pendidikan yang luar biasa. Ada anak-anak yang makan dan diingatkan minum juga diingatkan dan segala macam masuk ke kelas dan segalanya semuanya berdiri dengan doa, semuanya disertai dengan doa. Aktivitas itu berarti memperbesar nurnya Rasulullah Muhammad SAW. Makanya sampai-sampai kalau di dalam Al-Quran itu sederhana disebutkan bahasanya di surat Al-Quran ini, wa'alamu anna fikum rasulullah law di kathiri minal amri la'anittum. Jadi tahu bahwa begini kita dibilang semua cara Rasulullah. Sebagaimana agar Rasulullah itu nanti keluar betul-betul orang cahaya, nantinya ada namun nurnya yang dipancarkan oleh Allah SWT. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah kita usahakan untuk kita abadikan, kita usahakan untuk kita diri. Dan bacaan-bacaan Quran yang sudah kita perbaiki dan segala sesuatu yang mengiringi dengan bacaan Quran, diantaranya kita pakai polikon yang dua. Polikon yang Quran yang ada ini itu sebenarnya adalah suatu sarana pembelajaran yang sangatnya juga sangat keguruannya juga, sehingga baca Quran dari bagi ulil albab, bagi ulil doa, di atasnya bagi arwah, di atasnya bagi menaruh, di atasnya terus sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dan dengan sangat yang mutakhir seperti itu, sangat yang baik seperti itu, dia akan membawa keberkahan yang lebih luas, keberkahan yang lebih besar dibandingkan dengan kapan nanti pokok ngaji Quran, ngaji Quran, iya boleh, asal ngaji Quran boleh, ya. Tapi bagaimanapun nilai keberkahannya, karena kita orang nanti itu seperti yakin tahu barokah. Dan barokah ini banyak itu ya munculnya di antara ada sambungan keguruan. Sambungan keguruan itu sambung terus bahasa Allah barokah. Alhamdulillah, kayaknya mungkin kita belajarnya dan seberapa. Tapi subhanallah, kenapa tahu-tahu mungkin ada orang lain yang ditunjukkan oleh Allah untuk belajar kepada kita. Mungkin ditunjukkan oleh Allah lingkungan kita untuk mau memperdulikan bacaan kita dan seterusnya. Itu di antara nih barokah kalau namanya berkasih, namanya sambung sampai kepada baginda Rasulullah SAW. Polikon yang luas, diantaranya berbagai macam polikon pembelajaran Quran yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Diantaranya polikon yang dua ini yang saya yakini, saya ikuti dan saya teliti bahwasanya nonton bilangnya terkuat, tidak diragukan, terkuat, tidak diragukan. Itu di makanya perkembangan polikon yang dua tadi ini juga
sangat pesat sekali, bukan hanya di Indonesia, di Thailand, di Singapura, di Malaysia, di semuanya terus perkembangan luar biasa. Untuk itu, mudah-mudahan bacaan kita tingkatan dari sekolah, apa, membiasakan baca-bacaan itu nantinya akan berbuah keberkahan pada keluarga kita. Sehingga keluarga kita, peserta didik kita, anak-anak kita, lingkungan kita mendapatkan barokai poro kekasih Allah yang sambungan dari nasab itu, dari sanad Al-Quran. Kemudian bacaan dalam ujian itu kan beraneka ragam. Di yang UAN sebenarnya ada ketentuan harus ikut negeri, ujian negeri, sebenarnya ketentuan, tapi itu kemauan dari orang-orang atau lembaga-lembaga sendiri. Dari pusat seperti itu kan harus ikut ujian negeri, ya. Dan ikut tidak apa-apa, ya. Jadi jangan salah, ini harus tidak ada yang diharuskan. Yang buah itu tidak ada diharuskan. Bahkan santri untuk harus ikut ujian tidak ada keharusan untuk ikut ujian. Tapi kalau kepingin hasilnya nanti standar, ada standarisasi hasil, maka nanti di evaluasi yang evaluasi perwakilan ada. Umpamanya ternyata tidak perlu, tidak, saya tak baik-baik sendiri. Saya tak beli yang buah di pasar apa, nanti hujan aku dikirim kalau tidak saja. Tidak apa-apa, tidak dilarang, boleh. Tapi kalau kemudian kepingin siapa hasil itu standarnya, ada standarisasi hasil baca Quran, ada standarisasi hasil dari materi-materi yang mengiringi ngaji Qurannya, dan itu baru ada lewat perwakilan. Di sini ada, jadi kan di sini ketepatan yang gabung di sini itu banyak sekali. Dari Bali semua ada orang kecil tadi berbakat. Dari Sumatera Selatan banyak sekali. Dari Kalimantan juga, dari Papua juga bergabung di sini. Dan dari Banyuwangi juga sudah ada perwakilannya. Tapi beberapa pondok-pondok besar bergabung di sini. Tentang bukan dari situasi jadi begini. Bergabung, kenapa bergabung itu menandakan bahwa tidak ada keharusan. Tidak ada keharusan harus bukan membaca, tetapi kalau dia oleh yang diyakini nantinya akan barengi pembelajaran itu lebih baik. Nah, ada ujian kayak di sini, ada ujian itu pertama memang usulan dari lembaga, dari pondok-pondok. Soalnya santri ini kalau ngapal ada ujian santri yang tua hafalannya banyak. Dulu ini banyak yang tidak hafal, bilang ke saya. Dan terus apa? Usulannya bukan saya yang bukan banget. Di paling dokter mau aneh-aneh. Betul, ya ada hafalan doa, ada ujian dolim, ada tajwid. Tinggal saya kalau memang tinggal uji saya mau saya. Tapi ya belajar diri bro. Ini saya ini, belajar diri juga. Subhanallah. Masing-masing perwakilan itu, kecamatan, LMD kecamatan, serempak, semangat. Ya, di TPQ, di lembaga-lembaga TPQ ada yang setiap hari. Ada yang setiap hari, setiap sore menjelang sekolah, mesti baca yang doa, terus bacaan, yang mengiringi dari banyak doa. Baik doa, surat pendeknya, hadisnya, dan segala macam. Dan itu muncul dari bawah itu. Jadi itu jadi luar biasa. Bahkan dibutuhkan dari sini. Akhirnya itu karena sudah banyak yang siap, terus bilang misalnya, kita waktu untuk ujian kapan kira-kira? Ya bisa. Dan itu kan untuk yang hari Jumat. Waktunya Jumat itu banyak terus. Poster. Ini yang dari Jumat terus ini. Mantap ini. Karena Jumat pagi itu di rumah banyak yang ngaji, ibu-ibu syukur-syukur, saya bapak-bapak juga, ya, ada yang muda, ada yang tua, banyak yang tua. Itu ngaji mulai awal, mulai tahun 2000, saya buka kegiatan ngaji dan ngaji.
Itu ngaji, ada yang khatam sampai khatam Quran, ada yang itu saking semangatnya sibuk sudah punya cucu baru ngapalkan, tidak apa-apa, bisa. Jadi yang penting tetap ada semangat. Akhirnya ujian diadakan. Terus kalau itu usulannya sudah cocok, ya nanti sudah bareng dengan dijadwal pada ke ujian santri, kegiatan ujian santri. Ini setiap hari kan, banyak ujian dari beberapa tempat atau dari beberapa daerah. Alhamdulillah kemarin dibanyak itu dari 180 peserta. Ya, oke, ada 80 peserta dan berikutnya alhamdulillah insya Allah itu 74 atau 84 itu. Itu guru-guru yang dia mau. Jadi dan apa kemudian mengkurangkan semangat untuk tidak ternyata tombol langsung bilang kapan kira-kira kita nanti mau dengar mau memperbaiki ujian. Lu kan nanti menentukan santai misalkan bisa dari kalau bolong-bolong kan kalau bolong-bolong itu yang api kalau di Jember itu kan ekor krono pengen dua syahadat punya sertifikat dan sertifikat atau data yang kita buat di sini biasanya nanda tangan kan dari Yaitul Albab dari Kudus. Jadi kita bawa ke sana kita keluarga kita diawali khusus memang sarjana mukri yang ujiannya lewat atau kami yang ujiannya gitu terus wakil itu sama bahkan kita tanda tangan kadang kalau bari hebat tersakti langsung ditanda tangan ini saya tunggu kalau dia hebat anu pun dibilang ini sudah tanda tangan ini langsung keluar kirim lewat raya itu seperti itu. Alhamdulillah sudah berjalan terus menerus dan luar biasa itu. Dari waktu ke waktu ujian ini kalau kelasnya langsung agak banyak seperti ini Bondowoso ini terbaik. Alhamdulillah. Ya saat ini ujian yang saat ini terbaik itu loh. Ini semuanya baik. Tapi tingkatannya macam-macam. Orang sing A, orang sing A+, orang sing B, orang tingkatan, tapi baik semua. Ketentuan kelulusan, bahwa dalam ukri itu paling bawah nilai fasih dan tartil, bacaan itu paling tidak A, nilainya paling tidak A. Baru nantinya yang lainnya umpamanya B plus pengetahuan atau B pengetahuan itu pasti bisa terangkat, pasti bisa diluluskan. Itu nenek bacaannya fasih dan tartilnya A minimalnya itu. Yang lainnya minimalnya B atau B plus masih lolos. Tapi kalau sudah di bawahnya B, C atau D ada. C atau berarti C belum mencari pelajaran. Atau bacaannya bagus tapi ini penjelasannya sama sekali. Semuanya saya sebenarnya ditanya itu bisa. Pertanyaannya gampang. Saya jawabnya juga gampang. Apa jawabnya? Yang tersenyum saja saya jawabnya. Jawabnya sambil senyum gitu toh. Ditanya apa hukum roh berapa? Pertanyaan bisa apa? Dan boleh nanti tidak apa-apa, tapi luar biasa. Ada kemauan itu berarti ada kemauan untuk memperbaiki baca Quran. Kalau ada ujian ini, kadang tidak lulus. Saat ini belum, katakan belum dinyatakan lolos untuk mendapatkan sertifikat. Akhirnya harus mengulang. Ada yang mengulang sampai 5 kali, 6 kali, ada apa? Ketepatan sudah disiapkan, katanya teman-teman, hafalan mantap, tapi ketepatan saja, tiap maju itu langsung hilang semuanya. Mati.
Pokok hasil aja mereka. Kalau kami dengan itu kan maka tadi berputar di antara yang itu pasti takut itu. Saya itu saya apa ini? Malah jadi kami adalah Masya Allah di Bali itu juga ada ujian wacana pada jelasnya sama dengan semua katanya dulu ini biasanya pimpinan di lembaga-lembaga ini wakal tapi kemudian nggak tahu apa. Dan itu di Bali akhirnya sudah saya terserah sudah bapak dikasih data alhamdulillah kita juga kami minta akhirnya saya mintakan data itu data ini ada seperti itu sehingga ini alhamdulillah tapi adalah saya bersyukur tadi saya lihat mungkin yang hanya beberapa yang belum sampai ke nilai A mana itu belum sampai ke nilai A bacanya kira-kira sih mau foto A itu harusnya ada masalah ya harusnya juga tidak ada salahnya baik bacaan panjang bacaan gunung kemudian harokat apalagi huruf kembali huruf atau pak mamanya atau dan ini batal ini kalau seperti itu karena saya kira terdengung mana kira terdengung kata diingatkan saya kata ada dispensasi jadi ini lumayan nilai dispensasi itu masih banyak jadi mudah-mudahan berkah gitu ya jadi itu jelas saya setuju ini jelas itu adalah proses ya Pak kita nanti akan menjadi lebih baik lagi dan harapannya apa hasil yang ada saya jelas tadi kalau penjelasan itu apalagi putri mantap semua ya. Jadi mantap ukurannya dengan tadi ukuran kelompok ini jadi asal saya itu ujian ukrik gitu beberapa waktu yang lalu 2 hari saya itu sampai teman-teman bisa jadi ditanya baca enak lagunya sama semua orang enak kemudian menjelaskan tapi kan namanya saya tanya apa coba orang itu belajarnya tinggi sampai sudah ada kemarin ada sepuh insya Allah kecilnya ya berapa dalam 50 ke atas jadi putih saya awalnya kayak kurang pede bisa tenang boga di takut bacanya karena teman-teman itu benar-benar bagus hati-hati begitu menjelaskan ngomongnya apa takonnya hadis apa itu kemudian mengatakannya di mana yang tidak ada mana anak-anak alhamdulillah nanti enaknya ngajar bareng dengan anak-anak gitu ngapa-ngapa sampai kegiatan mau kelar-kelar apa dewi ikut awal diri itu luar biasa alhamdulillah tapi saya terima kasih selamat mendengar mudah-mudahan tetap niatan baik mendengar akan sesuai dengan janji Allah Subhanahu wa taala berkah dan terberita. Karena kalau Umar bin Khattab itu mengingatkan bahwasanya amal seseorang perilaku seseorang itu diri itu Umar bin Khattab. Seseorang itu akan memperoleh keberkahan seberapa itu tergantung seberapa niatan menyandarkan kepada dan Allah Subhanahu. Kalau niatan kita kuat, kita sandarkan pada Rasulullah, kita sandarkan pada Allah. Aku memiliki ngaji saya seperti ini, ngaji ini akan berusaha nantinya kalau ngaji akan lebih baik. Anak bareng itu mati Rasulullah pengen duit aku.
saya seperti ini biar lebih dikenali oleh Rasulullah umpama dan segala macam. Saya seperti ini biar mendapatkan pandangan kasih sayang itu. Kalau bahasanya umat dua tokoh, ya, seseorang beramal itu jadi menjadi tergantung seberapa ukuran kehebatan atau kesempurnaannya. Yaitu alhamdulillah, mudah-mudahan setelah hujan ini tambah semangat, tambah semangat, tambah dibiasakan bagaimana membaca yang lebih baik dan bagaimana kita pandai menyambung silsilah guru kita. Guru itu tambah akeh di Fatihah tambah barokah, tambah akeh Fatihah tambah barokah. Saya itu kalau ada beberapa semua aktivitas yang mau saya lakukan, mau ujian nanti, saya semua dukung saya. Wah, kemampuan dulu saya. Wah, saya tambah ujian. Ini ujian yang nanti ini kan kurang lebih 3.500 kegiatan kita. Semua dulu. Dan saya yakin itu semuanya akan betul-betul berarti, akan terlibat. Begitu bukan hanya seorang penelitian sudah tiada yang masih bersesuatu yang mampu minta restu yang akan bergiata dan seterusnya. Bahkan bukan hanya mau ujian, mau beli tanah, mau beli rumah, mau beli mobil, mau apa, itu selalu saya sambungkan. Agar apa nantinya fasilitas yang ada itu tersambung dengan orang-orang soleh. Di saat apa yang kita miliki, fasilitas dan aktivitas kita selalu tersambung dengan orang soleh, karena hanya menyebut orang soleh saja, maka akan turun berkah dari Allah. Ini saya bangun ini sederhana tapi lumayan. Ini saya buat 5 lantai. Ini baru 4 lantai. Kurang 1 lantai lagi. Cuma seperti ini begitu. Dan pernah terpikir saya harus apa atau sudah dikerjakan pembelian dan itu Masya Allah berkah. Ini kan lantai 1 sudah dipakai. Lantai 2 kemarin sudah dipakai kantor PKP yang dulu ada 350 itu 3 hari. Tidak lengkap dengan bibit-bibitnya apa-apa. Yang kita utama-utamanya 4 utama-utama juga. Nanti limanya insya untuk ya kegiatan-kegiatan yang kita mau. Dan itu ternyata tidak ada yang sulit, tidak ada yang besar, tidak ada yang menjadi pikiran berat. Yang jelas bagaimanapun apa yang kita lakukan, nomor 1 sambungkan dengan guru itu. Kedua, restukan kepada orang tua kita. Dan kepada orang tuanya, oh Masya Allah, itu sudah akan dimudahkan. Saja, terima kasih. Saya juga bersyukur mudah-mudahan peserta didik yang bersama dengan pandangan amanah yang ada yang diberikan Allah kepada kita, baik aktivitas atau fasilitas, mudah-mudahan berlimpah barokah. Al-Fatihah. Sekarang baca sholat Isra ya. Tadi kalau buka di sini baca sholat Isra ya. Dengan Eri ketika kalau itu dan sekarang gitu ya. Ada bareng mudah-mudahan semua yang berhubungan dengan kita, guru-guru kita, santri kita, peserta didik dan lingkungan kita dibagi oleh Allah bersama kebahagiaan Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil bushra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa mauladana wa
وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وصاحبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. الله اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم آخر. سبحان الله وبحمده أشهد أن لا إله إلا أنت اغفرني وتب علي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفرني وتب علي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت اغفرني وتب علي. ربي فارفعنا بكرمتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمسنا في طريقتهم ومعافاتهم بذلك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين عبدك رسولك محمد صلى الله عليه وسلم. Terima kasih untuk satu orang sering selalu besar untuk berbagai aktivitas yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.